teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video pembelajaran kami yang berjudul Prinsip-prinsip dalam kesehatan mental. Sebelumnya perkenalkan saya Rosalinda dan rekan saya Rahmatun Nisa, Feby Zenia, Kairian Anissa, dan Ayu Denindra. Prinsip-prinsip dalam kesehatan mental. Jalani 2001 mengungkapkan prinsip kesehatan mental adalah dasar-dasar yang harus ditegakkan manusia guna mendapatkan kesehatan mental dan terhindar dari gangguan kejiwaan yang terdiri dari gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Ada beberapa prinsip kesehatan mental, diantaranya yang pertama yaitu gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki self-image memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, alam lingkungan, dan Tuhan. Yang kedua yaitu keterpaduan atau integrasi diri. Keterpaduan diri berarti adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandangan dalam hidup, dan kesanggupan mengatasi stres. Orang yang memiliki keseimbangan diri berarti orang yang seimbang kekuatan id, ego, dan superegonya. Yang ketiga yaitu perwujudan diri. Pentingnya aktualisasi diri dalam kesehatan mental ditegaskan oleh Rev, di mana menurutnya orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu mengaktualisasikan diri atau mewujudkan potensi yang dimilikinya dan memenuhi kebutuhannya dengan cara baik dan memuaskan. Yang keempat yaitu kemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Kemampuan menerima orang lain berarti kesediaan menerima kehadiran, mencintai, menghargai, menjalani persahabatan, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Melakukan aktivitas sosial berarti bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pekerjaan sosial untuk mendapatkan rasa aman, damai, dan bahagia dalam hidup masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Manusia yang memiliki ketiga kemampuan ini merupakan tanda dari manusia yang sehat mentalnya. 5. Berminat dalam tugas dan pekerjaan. Setiap manusia harus berminat dalam tugas dan pekerjaan yang ditekuninya agar merasakan kebahagiaan. 6. Agama, cita-cita, dan falsafah hidup. Maksudnya adalah dengan agama manusia dapat terbantu mengatasi persoalan hidupnya, dan dengan cita-cita manusia dapat bersemangat dalam perjuangan hidupnya. Yang ketujuh, pengawasan diri, di mana manusia memiliki pengawasan agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dan yang terakhir adalah rasa benar dan tanggung jawab, di mana rasa benar dan tanggung jawab penting karena setiap individu ingin bebas dari rasa salah dan selalu sehat mentalnya. Prinsip-prinsip kesehatan mental adalah panduan yang membantu individu dan profesional dalam mempromosikan dan mempertahankan kesehatan mental yang baik. Berikut adalah beberapa prinsip utama kesehatan mental. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan adalah upaya untuk mengurangi risiko gangguan mental sebelum terjadi. Ini meliputi pendidikan masyarakat tentang tanda-tanda dan gejala gangguan mental serta teknik untuk mengatasi stres. Program pencegahan dapat mencakup aktivitas seperti lokaria, seminar, dan kampanye kesadaran yang bertujuan untuk memberikan informasi dan sumber daya kepada individu. Yang kedua, intervensi dini. Intervensi dini sangat penting dalam mengelola kesehatan mental. Ini melibatkan pengenalan dan penanganan masalah kesehatan mental pada tahap awal sehingga dapat mencegah perkembangan yang lebih serius. Misalnya layanan konseling yang cepat dan membantu individu yang mengalami gejala awal kecemasan atau depresi sehingga mereka dapat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mencegah gangguan yang lebih parah. Yang ketiga, pemberdayaan. Pemberdayaan adalah prinsip yang menekankan pentingnya mengedukasi individu tentang kesehatan mental mereka. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan, individu dapat belajar untuk mengolah emosi, mengatasi stres, dan menghadapi tantangan hidup. Program pelatihan yang meningkat kemampuan coping dan keterampilan hidup dapat membantu individu merasa lebih percaya diri dalam mengelola kesehatan mereka. Keempat, pendekatan holistik.
Pendekatan holistik mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan seorang termasuk faktor fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Kesehatan mental tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fisik, misalnya olahraga teratur dan pola makan sehat berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Pendekatan ini mendorong kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk menawarkan perawatan yang komprehensif. Yang kelima, akses layanan. Akses ke layanan kesehatan mental yang berkualitas adalah hak setiap individu. Ini mencakup ketersediaan layanan di komunitas, penghapusan biaya yang tidak perlu, serta keberadaan layanan darurat. Mengatasi kesenjangan dalam akses ini sangat penting, terutama untuk kelompok yang dipinggirkan atau mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. 6. Pendukung sosial. Dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting bagi kesehatan mental seseorang. Keluarga, teman, dan komunitas dalam memberikan jaringan dukungan yang membantu individu merasa terhubung dan diakui. Tetapi, kelompok dan dukungan sebaya juga dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun rasa saling pengertian dan dukungan. 7. Normalisasi. Mempromosikan normalisasi kesehatan mental berarti membantu masyarakat memahami bahwa kesehatan mental adalah bagian integral dari kesejahteraan manusia. Mengedukasi masyarakat bahkan mengalami masalah kesehatan mental adalah hal yang umum dan dapat diobati, dapat mengurangi stigma. Hal ini juga mendorong orang untuk mencari bantuan tanpa rasa malu. 8. Komunitas dan lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial memiliki dampak besar pada kesehatan mental. Komunitas yang aman dan mendukung dengan akses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan reaksi dapat meningkatkan kualitas hidup. Kebijakan yang mendukung pembangunan komunitas yang sehat seperti ruang publik yang aman dan program dukungan komunitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesehatan mental. 9. Keterlibatan individu. Keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan tentang perawatan kesehatan mental mereka sendiri adalah kunci untuk hasil yang lebih baik. Ini mencakup pengakuan terhadap pilihan individu dan memberikan mereka suara dalam merencanakan dan memilih perawatan. Pendekatan ini membantu membangun rasa tanggung jawab dan kontribusi atas kesehatan mental mereka sendiri. 10. Stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan mental adalah hambatan besar dalam mencari bantuan. Memerangi stigma melibatkan kampanye, kesadaran, pendidikan, dan advokasi untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan mental. Dengan mengubah persepsi masyarakat dan memperjuangkan hak-hak individu dengan gangguan mental, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Mental health, bad. Emotional health, bad. Physical health, bad. Hey, are you feeling okay? Oh, I'm fine. Lie! Kesimpulan dari materi kita pada kali ini yaitu mengungkapkan prinsip kesehatan mental adalah dasar-dasar yang harus ditegakkan manusia guna mendapatkan kesehatan mental dan terhindar dari gangguan kejiwaan, yang terdiri dari gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Prinsip-prinsip kesehatan mental adalah panduan yang membantu individu dan profesi dalam mempromosikan dan mempertahankan kesehatan mental.